Pagi teman-teman semua. Oke, jadi hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang saya kasih judul adalah rajin closing properti ala mak-mak. Jadi bikin judul yang menarik supaya teman-teman curious ya mengenai hal ini. Jadi ini artinya bukannya hanya berlaku untuk teman-teman yang mak-mak ya, tetapi juga bagi semua. Nah, tetapi ini saya cuma memang ngomong mengenai gimana sih cara mak-mak closing properti. Nah, ini kita akan bahas di sini. Oke, next. Nah, jadi problem yang sering dikeluhkan oleh beberapa agent, terutama yang usia lanjut atau usia senior, yang biasanya mungkin umur 40, 50 ke atas, yang dimana kadang itu kalah teknologi ya. Nah, itu kadang timbul yang namanya problem di lapangan. Dan apabila Anda memang mengalami ini, berarti topik ini memang cocok untuk Anda. Yang pertama, problem yang timbul adalah kurang mendapatkan respon buyer. Ya, memang sekali lagi untuk closing, itu semua berawal dari traffic. Seberapa banyak respon buyer yang pernah Anda dapat. Jadi kalau misalnya Anda satu minggu dapat 3 respon dengan yang dapat 10 respon, itu pasti hasilnya beda. Anda yang dapat 10 dengan yang 30 seminggu, itu hasilnya beda. Jadi, kenapa kok Anda belum closing? Salah satunya adalah karena kurangnya respon buyer yang Anda dapat. Nah, terus yang kedua, nah ini biasanya yang sering dihadapi oleh, ya saya dalam tanda kutip ngomong kaum emak-emak, gaptek teknologi alias ya apa ya, gagap teknologi alias gaptek. Nah, tidak bisa dipungkiri memang sekarang itu 50% lebih respon itu didapatkan dari yang namanya teknologi. Teknologi ini saya bilang bisa dibilang kayak contoh sosial media, terus kemudian bisa portal properti, terus kemudian bisa yang lain-lain. Nah, kadang memang bagi sebagian agent itu susah untuk keep up dengan yang namanya teknologi. Nah, jadi apabila Anda memang termasuk orang tersebut, berarti Anda harus perhatikan training ini sampai selesai. Nah, terus kemudian yang ketiga, sudah rajin open house, open table, sudah handle buyer, tapi tetap tidak closing-closing. Nah, ini juga problem. Maka dari itu, problem ini coba akan kita selesaikan di sini hari ini. Jadi kalau Anda merasa punya problem di salah satu ini, artinya Anda harus perhatikan training ini. Oke, next. Nah, solusinya adalah ada 2. Yang pertama, Anda memperbaiki kekurangan Anda. Memperbaiki kekurangan dalam arti begini, jadi kalau misalnya Anda cukup gaptek di dalam teknologi, Anda belajar untuk nggak gaptek, Anda belajar untuk upload portal, Anda belajar untuk bisa sosial media ads dan sebagainya. Nah, ini namanya memperbaiki kekurangan. Nah, terus ada solusi kedua, yaitu meningkatkan kelebihan. Jadi, kalau mana yang lebih cepat, memperbaiki kekurangan atau meningkatkan kelebihan? Jawabannya adalah meningkatkan kelebihan. Jadi fokus kepada kelebihan Anda tingkatkan kelebihan, ini akan lebih cepat untuk mendapatkan solusi. Tetapi yang terbaik adalah dua-duanya. Kalau Anda bisa meningkatkan kelebihan Anda dan juga memperbaiki kekurangan, ini hasilnya pasti luar biasa. Tetapi kalau memang Anda harus memilih salah satu, pilihlah yang meningkatkan kelebihan. Jadi kan kadang begini, saya kasih analogi begini. Misal Anda ini pemain sepak bola,
Anda itu kelebihannya adalah menyerang. Kelemahan Anda adalah bertahan. Nah, jadi kalau Anda mau jadi orang pemain sepak bola yang hebat di dalam menyerang dan bertahan, wah itu sulit sekali. Dan itu jarang ada. Jadi daripada Anda pemain penyerang, Anda belajar bertahan, lebih baik Anda perkuat aja skill Anda di dalam menyerang. Nah, jadi analoginya kira-kira seperti itu. Jadi kalau memang Anda tadi punya problem yang seperti di atas, maka solusi Anda dua. Dan saya menyarankan kepada Anda, kalau memang Anda cuma bisa satu dulu, coba meningkatkan kelebihan itu jadi prioritas Anda. Next. Nah, di sini memperbaiki kekurangan. Solusi tercepat saat kaum mak-mak gaptek adalah dengan mempunyai PA atau personal assistant yang mampu melakukan pekerjaan dengan teknologi. Nah ini, jadi kalau emak-emak itu kadang disuruh dari tidak bisa teknologi terus suruh teknologi, wah itu belajarnya lama banget. Nah ini kadang ini yang kadang ini kan kadang kita kalau punya misalnya kita masih muda, kita canggih di dalam teknologi, terus kemudian orang orang tua kita yang mungkin sudah umur 60 bertanya sama kita, coba Anda feedback ya, bertanya sama kita bagaimana misalnya memanfaatkan teknologi, gemes enggak? Rasanya gemes ya, karena diajari nggak iso-iso. Nah, karena memang orang dengan umur 50-60 memang sangat butuh waktu untuk beradaptasi dengan teknologi. Mungkin bisa, kalau ngerjakan sendiri mungkin butuh waktu lah, nggak secepat kita yang masih muda. Maka dari itu, kalau Anda kaum emak-emak pengen memperbaiki kekurangan, solusi tercepatnya adalah cari PA. Nah, jadi PA itu siapa sih? Bisa aja misalnya, sekarang kan banyak yang anak-anak itu kan sekolah work from home. Kita punya anak mungkin SMA, SMP, work from home. Nah, mereka bisa kita ajari untuk bekerja. Nah, kamu jadi PA-nya mama atau papa ya. Jadi kamu bantu masukkan di portal. Kalau misalnya nanti ada closing, dikasih reward. Misalnya seperti gitu. Ya kan? Ini yang paling mudah. Ya. Jadi jangan berusaha untuk misalnya Anda umur 60 dan Anda memang tahu, waduh saya kalau sudah gaptek ini, belajar ini setengah mati, Pak. Ya sudah, jangan berusaha untuk apa itu? Upload sendiri, carilah PA, ya kan. Nah, kapan hari saya juga pernah dengar sebuah cerita itu kan siapa itu? Donald Trump. Donald Trump adalah orang yang ya presiden Amerika, ex presiden Amerika, terus juga dia juga salah satu orang terkaya di Amerika, ya kan. Dia bilang bahwa dia ini sangat lemah di dalam teknologi. Tetapi kenapa dia bisa sangat kaya? Karena dia punya banyak PA, banyak personal assistant. Nah, jadi itu yang jadi solusi apabila Anda ingin memperbaiki kekurangan Anda, ya kan? Nah, jika tidak bisa melakukan solusi tersebut, maka fokus pada kelebihan seorang mak-mak. Apa kelebihan dari seorang mak-mak? Oke, kita telusuri. Next. Nah, mak-mak itu jagonya apa sih? Kalau namanya ke pasar atau kemana, pinter nawar. Pinter nawar harga, ya kan? Jadi kita kalau misalnya pria-pria, kalau ke pasar, harga berapa langsung kita tidak tawar, kita beli. Tapi kalau namanya emak-emak, tidak sampai pedagangnya nangis, itu tidak akan beli. Bisa dibilang kan bahasa kerennya kan seperti gitu. Nah, jadi emak-emak itu kelebihannya pintar nawar. Jadi di dalam aplikasinya, di dalam dunia agent properti apa? Nah, emak-emak dapat fokus mencari listingan sebanyak mungkin dan menawar harganya sebelum dipasarkan ke market. Jadi akhirnya listingan yang didapat adalah listingan dengan harga yang termurah. Nah, ini yang emak-emak bisa lakukan. Ya kan? Jadi teknologi susah untuk adaptasi. Tetapi kalau listing gampang. Kenapa?
Tetangga mau jual. Nah, mak deket nih. Bu, ayo, you butuh uang kan? Saya bantu deh. Tapi kalau harganya segini, rasanya susah jual. Kalau segini mungkin bisa. Nah, jadi tugasnya dari agen properti ala emak-emak ini harus menawar harga dulu listing. Ya kan? Kemudian baru dipasarkan. Nah, jadi sebagai ini ya, sebagai gambaran aja. Jadi situasi pandemi ini 2021, banyak orang menganggap bahwa properti sepi. Sebetulnya tidak. Saya melihat bahwa 2019 dengan 2021 turnover jual belinya meningkat sangat luar biasa. Karena kenapa? Harganya sudah terkoreksi cukup banyak. Harga properti yang dulunya per meter 30 jutaan sudah ada di bawah 30 juta per meter. Nah, kenapa seperti itu? Banyak orang yang kondisi keuangannya, saya dalam tanda kutip, itu jebol. Jebol itu ya sudah nggak tahan lagi dia untuk nahan, karena butuh keuangan untuk cash flow pribadi ataupun cash flow perusahaan. Maka dari itu, mereka bersedia untuk menerima harga dengan lebih murah. Nah, maka dari itu sebetulnya ini kesempatan bagi teman-teman sekalian untuk mencari listingan-listingan yang BU. Kalau 2019 susah cari listingan yang BU, susah. Yang harganya terkoreksi cukup jauh, susah. Tapi kalau sekarang cari harga yang terkoreksinya cukup jauh, itu banyak. Ya kan? Nah, jadi ini adalah tugas dari agent properti ala emak-emak, yaitu cari listingan sebanyak mungkin. Dan dari listingan yang sebanyak mungkin itu, Anda fokus kepada 10% listing terbaik Anda. Cari yang orangnya BU, negon harganya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Oke, next. Nah, kalau sudah dapat listingan yang bagus-bagus, listingan yang murah-murah, Pak, saya ini bisa cari listing, tetapi nggak iso memasarkan. Oke. Nah, ini yang Anda bisa lakukan. Anda cari top agent yang jago di dalam penjualan. Kalau Anda lihat, ada kan yang rajin closing ya, closing terus. Nah, cari orang-orang tersebut. Marketing mak-mak bisa menawarkan properti hot listing, properti yang sudah harganya Anda tekan, ke top agent yang jago closing di dalam penjualan dan pemasaran. Dan yang akhirnya terjadi apa? Anda paling tidak dapat porsi listing. Nah, ini pengalaman yang saya sering amati. Kapan hari juga saya pernah melihat agent yang modelnya ala mak-mak. Ya kan? Dalam arti gimana? Pinter cari listing, tetapi lemah di dalam portal properti. Lemah di dalam pemasaran pakai teknologi, lemah sekali. Ya kan? Tetapi dia itu solusinya tidak memperbaiki kekurangan, tapi meningkatkan kelebihan. Yang terjadi apa? Jadi dia dapat listing yang banyak, dia cari teman-teman yang jago portal, ya kan? Dia ngomong, teman-teman, saya punya listingan banyak, ayo kerjasama. Gimana caranya? Saya cari listing, you masukkan di portal you, ya kan? Nanti kalau ada respon, ayo kita co-broking. Itu sebuah solusi. Ya kan? Karena kenapa? Kadang marketing yang jago portal itu lemah di dalam listing. Nah, ini yang bisa jadi solusi bagi marketing yang memang punya kendala seperti itu. Nah, nanti kita akan berbicara dengan narasumber kita, ya kan? Jadi cari top agent. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, kita kan setiap meeting ini kan selalu membaca hot listing. Nah, Anda daftarkan hot listing Anda kepada admin Anda masing-masing. Supaya apa? Hot listing Anda ditampilkan di meeting. Supaya apa? Yang lain-lain bisa bantu jualkan apabila memang listingan Anda itu murah. Nah, jadi Anda jangan berusaha menjual kepada buyer dulu. Juallah kepada teman-teman Anda satu kantor.
teman-teman Anda di grup, Anda jualan dulu. Karena kalau Anda bisa jualan kepada mereka, juga bisa closing, ya kan? Anda paling tidak dapat data listing, ya kan? Oke, next. Oke, sudah selesai ya? Oke. Nah, saya akan berbicara hari ini dengan Bu Lisa dan Febrian, ya kan? Halo Bu Lisa. Oke. Oke, saya prolog dulu. Teman-teman mungkin yang di luar Dipo mungkin nggak jarang melihat tahu beliau ini ya, Bu Lisa. Bu Lisa ini low profile, jarang tampil, ya kan? Dan saya nggak tahu dia ini punya portal properti. Tahu saya nggak punya portal properti, ya kan? Tetapi dia juga produktif di dalam closing. Teknologi, jadi dia ini nggak melek teknologi, tetapi bisa closing. Jadi kelebihannya adalah pemasaran ala mak-mak tadi, dia cari listing. Oke, saya tanya nih, Anda punya portal properti atau sosmed nggak? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ya, belum. Tetapi tahun ini sudah closing berapa unit? 5 ya? 5 unit ya? Iya. Oke, 5 unit. Oke. Cara nih Iya, closing 5 lumayan. unit piye cara nih? Eh, Kan ini kan nggak punya teknologi, nggak ada portal, terus kemudian nggak ada sosmed, ya kan? iya. Caranya closing ya apa? Silakan. Ya, apa itu, bagi-bagi listing sama teman-teman satu kantor gitu. Ya, yang Terus? punya portal-portal. Jadi mereka punya buyer gitu. Saya antar untuk lihat apa sampai ya closing akhirnya. Oke. Iya, Jadi saya sama request di grup. dari request di grup ya. Oke. Jadi Bu Lisa ini memang dia ini punya wilayah. Wilayahnya itu daerah Lebak-Lebakan sana. Itu wilayahnya dia. Jadi teman-teman di Ponorogo itu ngerti. Pokoknya kalau ada buyer di daerah timur ke utara, ke arah Kenjeran, itu cari beliau. Karena beliau itu punya list yang cukup banyak di area tersebut. Nah, jadi seringkali kan beliau ini banyak closing dengan Budia. Budia pokoknya kalau misalnya ada klien-klien cari di daerah situ, carinya Bu Lisa. Dan akhirnya banyak closing karena melayani agent-agent yang jago closing. Betul ya, Bu Lisa? Iya. Oke. Nah, Anda cari listing, itu Bu tawar dulu atau bagaimana Bu Lisa? Saya cari listing itu ya orangnya yang punya itu titip gitu, minta tolong dijualkan karena ada yang butuh, ada juga yang memang lagi bangun gitu loh, lagi mencoba untuk dalam apa pengembang gitu loh, bangun rumah-rumah baru gitu. Tapi harganya dengan harga yang terjangkau gitu. Jadi enggak Tawar enggak? mahal. Tawar enggak? Ditawar, ya ditawar, cuman kadang memang sudah harga dari ketentuan, dari ketetapan dari pemilik gitu. Oke. Tapi paling enggak kan begini teman-teman. Jadi memang kadang enggak ditawar, tetapi kan beliau ini supply listingnya kan banyak. Jadi akhirnya kan teman-teman di kantor kan bisa menjualkan. Nah ini kan tadi yang saya sebutkan itu, berarti yang saya sebutkan materinya itu memang itu yang dilakukan Bu Lisa ya? Iya. Ya memang itu. Oke. Oke. Ya, thank you. Nanti kembali lagi ke Bu Lisa. Pak Febrian mana? Iya. Nah, ya, ini memang pria masih muda, jadi tapi saya sebagai narasumber rahasia closing ala mama. Karena beliau ini cara kerjanya juga cukup cerdik. Kapan hari kan sempat closing dengan Bu Linatan ya, harga 4,4 M. Nah itu juga listing kan murah, ya kan. Nah tetapi kita ini kan tidak perlu harus punya buyer sendiri, kita bisa pakai bayarnya orang lain.
atau networknya orang lain. Nah, itu mungkin bisa cerita sedikit mengenai closingan yang terakhir, Pak. Silakan. Closingan terakhir. Sebelumnya memang udah di agent yang lama itu udah pernah chat sama Bu Linatan itu. Kalau nggak salah itu apa ya? Gudang di Argo Mulyo itu. Terus ya itu kan saya ada grup-grup kayak listing BU dan lelang ya Pak ya. Itu secara umum di situ. Saya share aja itu apa listingan saya dari balai lelang itu. Ternyata respon kulinernya. Oke. Jadi kan yang dilakukan Pak Febrian sebetulnya simple. Cari dagangan, ya kan? Cari barang murah. Terus kemudian tinggal di-share di grup ya. Betul ya? Iya. Iya, betul. Oke. Nah, akhirnya bisa closing 4,4. Nah, tetapi kalau saya bilang bisa extra effort-nya, teman-teman bisa nggak cuma broadcast. Kadang kan broadcast di grup itu kan ketumpuk. Teman-teman highlight aja teman-teman yang kira-kira Anda punya teman-teman ini jago jualan. Ya kan, japri aja ke mereka, Bu, saya punya barang murah. Pak, saya punya barang murah. Nah, siapa tahu mereka tertarik dan akhirnya mereka mau menawarkan kepada klien mereka. Nah, ini yang dilakukan narasumber kita, Bu Lisa ataupun Pak Febrian. Jadi kalau Pak Febrian lebih bekerjanya kepada listing murah di share, kalau Bu Lisa lebih fokusnya itu by request-nya teman-teman. Tetapi dia tetap listing juga. Nah, itu kira-kira pola kerja seperti mereka bisa juga menghasilkan. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, silakan. Nah, jadi kan terbukti dua orang ini bukan jago portal ya, bukan jago portal, mungkin bukan jago penjualan ya, tetapi mereka ini jago, bisa dibilang, saya bilang jago di dalam mencari listing atau jago listing, kira-kira seperti itu. Silakan, ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan, silakan dibuka mic-nya dan bertanya. Oke. Kalau belum ada, saya tanya lagi kepada Bu Lisa. Ibu daerah, berarti listingannya banyak di daerah mana, Bu Lisa? Mic-nya mungkin dibuka. Timur ke utara, Pak. Jadi daerah mana itu timur ke utara? Daerah Kenjeran, Lebak, terus Kedung Cowe itu ada, terus daerah Sidotopo, Kapasan itu, Sidodadi ada, terus daerah Kalijudan, Mer itu, Ploso Timur itu banyak saya. Itu. Oke, kenapa Ibu kok fokusnya di daerah itu? Kok enggak nyempal ke Surabaya Barat, kemana kok fokus di daerah itu? Ya, karena saya tinggal di daerah situ, jadi saya tahu daerah situ gitu. Mulyosari, Sukorejo banyak. Jadi Ibu tiap hari kegiatannya cari barang ya, listing ya? Iya. Oke. Di daerah situ. Nah, jadi perlu diketahui juga. Kapan hari saya juga pernah tahu ada broker, emak-emak ya. Memang emak-emak dia. Wilayahnya tidak besar, wilayahnya cuma satu wilayah aja. Tetapi dia ini jago pasang banner. Jadi di daerah itu bannernya dia semua. Nah, ini juga akhirnya closingnya juga banyak. Nah, ini jadi cara listing ala emak-emak itu kan, emak-emak itu kan kalau traveling terlalu jauh kan berat. Jadi dia main trade area juga. Kira-kira seperti itu. Kalau Febrian banyak barang lelang ya? Betul ya Febrian ya? Iya Pak. Ada yang BU juga, yang BU yang vendor kemarin yang dapat satu itu Jalan Kampar. Ini masih saya nego untuk pembanding yang dari Jalan Lesti dan kawan-kawannya itu Pak. Masih saya nego. Soalnya bukanya kan 12,5. Itu kemarin terakhir bilang netnya 10,7. Itu saya hitung masih kemahalan. Masih saya tawar. Oke. Nah, jadi kalau Pak Febrian ini, kalau saya melihat, fokusnya adalah hot listing. Jadi membuat barang itu jadi menarik untuk disajikan kepada agent lain ataupun buyer. Nah, ini fokusnya beliau seperti itu kira-kira. Ya kan, dan akhirnya juga ini ya, apa itu?
menghasilkan juga. Ya, oke, dari teman-teman ada pertanyaan? Silakan seputar hal ini. Ada? Jadi saya punya teman itu juga agent properti, ada di Kanada ataupun ada di Australia. Jadi menurut agent properti yang ada di Kanada ataupun Australia, masa pandemi ini justru lagi rame properti-properti itu. Jadi kan cukup cukup berbeda dengan yang kita pikirkan. Kita pikirkan pandemi properti sepi, ternyata tidak. Di Australia, di Kanada, itu pasar properti lagi rame. Nah sama, makanya seperti saya bilang tadi, bahwa di market properti di Surabaya, ini juga lagi rame, turnover lagi tinggi. Nggak cuma properti murah, tetapi properti premium juga turnover-nya juga tinggi, turnover penjualannya ya. Jadi sayang sekali kalau misalnya teman-teman menyerah dalam kondisi ini. Ya, oke, silakan, ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada? Oke, thank you. Kalau nggak ada mengenai rekrutmen, thank you Bu Lisa dan Pak Febrian buat sharing-sharingnya hari ini. Thank you. Iya, sama-sama, Pak. Ya, sama-sama Pak.